warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak-bapak rahimahullah, pagi ini dan selanjutnya akan membahas hadis tentang madu sebagai obat. Buktikan kebenaran Allah dalam kehidupan. Ini merupakan tadabbur hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail Al-Mughirah bin Al-Mughirah Muhammad bin Ismail, jadi namanya asli. Lahir 194, wafat 256. Beliau meriwayatkan haddatsana Ayyash bin Al-Walid, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Sa'id an Qatadah an Abi Al-Mutawakkil an Abi Sa'idin. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala akhi yashtaqi batnahu faqala iskihi asalan summa atas saniyah faqala iskihi asalan summa atahu asalisah faqala iskihi asalan summa atahu faqala qad fa'altu faqala sadaqallah wa kadaba batnu akhik iskihi asalan fasaqahu fabaro'a. Terjemahnya, telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Walid yang bercerita kepada kami Abdul A'la, haddatsana Sa'id dari Sa'id, an Qatadah dari Qatadah, an Abil Mutawakkil, an Abi Sa'id dari Abi Sa'id dikenal dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang, ini tentu saja sahabat ya, walaupun tidak disebut. Karena yang menyebutnya sahabat, jadi kalau seseorang itu sahabat. Atan Nabi SAW, datang kepada Nabi. Faqala, dia mengatakan, akhi yastaki batnahu, saudaraku sakit perutnya atau punya problem di dalam perut. Faqala, maka Rasul bersabda, iskihi asalan, beri minum madu. Summa atas saniyah, ternyata geus diberi madu teh teu cager. Maka datang lagi kedua kali, masih sakit. Kata Rasul, iskihi asalan, beri madu. Geus diberi madu kadua, encan cager kene. Summa atahu salisah, kemudian datang lagi yang ketiga. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iskihi asalan, beri madu. Can cager kene, istilah kali teh. Summa atahu, kemudian datang lagi dan menghadap lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad fa'altu ya Rasulullah, aku sudah beri madu ya Rasulullah. Disangkana begitu diberi madu teh cager langsung gitu. Tanya datang lagi kepada Rasulullah, teh cager kene. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, sadaqallah, Allah benar. Fakadzaba batnu akhihi, yang bohong perut kamu. Apa? Perut saudaramu.
Iskihi asalan, sok beri deui madu. Pasakohu, maka dia beri lagi, pabaroa, baru cager. Jadi udah 3 kali, keempatnya cager. Jadi itu hadisnya, makanya judulnya madu itu sebagai obat. Maka buktikan kebenaran Allah, kebenaran Allah wa sodako dalam kehidupan. Ya, kita akan telusuri hadis ini. Matan hadis, karena hadis ini diriwayatkan oleh para muhaddis yang kita kaji, di Muhajirin ini adalah 7 kitab hadis. Yang pertama adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi ternyata yang meriwayatkan hadis ini tidak semua 7 kitab hadis. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud enggak, tapi At-Tirmidzi meriwayatkan. Ahmad dan Bukhari itu meriwayatkan hadis ini 2 kali dengan redaksi yang agak sedikit perbedaan, nanti kita lihat. Sedangkan Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkannya 1 kali, yang bisa dilihat di dalam tabelnya redaksi. Kita lihat. Di sini ada Ja'a Rojulun, Musnad Ahmad, itu bukan yastaki, tapi inna akhi ustutliqo batnuhu. Saudaraku teh ustutliqo batnuhu, perut nate mencret-mencret, diare. Tapi Rasulullah SAW menginstruksikan seperti itu. Dan redaksi yang lain, sudah diberi obat madu teh, falam yajidhu ila istitlaqon. Terus kalakah beuki namahan gitu. Mencretna teh. Menurut riwayat Ahmad yang kedua. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari tidak berbicara tentang istitlaq atau istutlik, melainkan yastaki batnahu. Demikian pula riwayat Al-Bukhari yang kedua ternyata bukan yastaki batnahu, tapi inna akhi ustutliqo atau istatlaqo batnuhu. Ya, ada ustutliqo, ada istatlaqo batnuhu. Kemudian Muslim juga, ya. Dan muhadis At-Tirmidzi, inna akhi istatlaqo batnuhu. Jadi kalau kita telusuri hadis ini, macam-macam redaksinya, seperti dilihat di tabel. Pertama, Ahmad itu inna akhi istatlaqo batnuhu. Dan inna akhi intolaqo batnuhu. Kemudian Al-Bukhari, redaksi yang pertama, akhi yastaki batnuhu, menderita sakit. Dan yang kedua, redaksinya, inna akhi ustutliqo batnuhu, terkena diare, pada redaksi yang kedua. Muslim dan Tirmidzi, inna akhi istatlaqo batnuhu. Itu adalah redaksi pangkal atau awal hadisnya. Ini sebagai penekanan. Jadi kalimatnya, minum lagi madunya, minum lagi madunya, itu penekanan. Ya. Kalau nggak sembuh dari penyakit, padahal sudah minum madu, bukan madunya yang salah. Tapi itu perutnya yang memerlukan lainnya mungkin, campurannya. Kan lamun orang mah
teu cager teh disalahkeun kan dokter. Bolak-balik ka dokter teu cager wae salah dokter teh. Kan urang kadang-kadang. Tapi kadang-kadang tidak sabar ya obat. Apa, kalau kita berobat tuh. Kemarin itu saya daftar ke rumah sakit Islam, jam datang registrasi itu jam 4 kurang 10. Dikasih nomor 30, Pak. Sugante nomor 30 periode pertama. Kalau periode pertama kan dari jam 4 paling-paling setengah 6 lah di obat. Ternyata saya nomor 30 tuh periode kedua. Baru buka jam setengah 7. Setengah 7. Hari rek pulang hujan. Nah, banyak kudu balik deh kan itu hujan. Aduh, makanya dia 4 jam deh. Ya, karena kita berobat sabar. Berangkat setengah 4 baru diperiksa jam 9. Kan lumayan. Ke kamu hajirin maghrib. Lumayan dah hujan. Itu kesabaran. Oh, baru sadar saya sedang membahas hadis penyakit dan obatnya. Memang berobat itu harus sabar. Dan juga memang obat itu apa istilahnya itu second ya, second opinion. Second opinion. Pengalaman istri saya ke dokter kandungan. Pertama, dokter kandungan yang pertama, oh ini mah harus dioperasi, nggak bisa tidak. Pertimbangan ya, pulang. Si ibu teh kumaha ya teh Pak kudu dioperasi makanya geus kolot kieu. Ya sabar aja tunggu. Tapi ya, masih kene datang lagi. Tapi berobat kayak yang lain gitu ya. Berobat kepada ini juga masalah perut juga ini. Ke yang lain. Akhirnya pertemuan ketiga kemarin itu ketemu perawat dulu, ibu harus ada keputusan. Ketemu dokter hari ini, dioperasi atau tidak. Pilihan, mau dioperasi atau mau pasang ring. Katanya, ayo Pak, saya juga dipanggil. Ya pokoknya mah terserah dokter aja lah, saya bilang. Istri juga sudah pasrah ke dokter. Datang di apa namanya kita ngantri dari jam 10 ternyata dokternya jam 2. Datang dokter periksa. Saya tidak boleh ikut diperiksa sok. Gitu selesai diperiksa, saya dipanggil. Pak, sini ketemu. Saya tanya, kenapa Bu? Dok, harus dioperasi teh? Oh tidak, itu sudah hilang penyakitnya. jadi, jadi itu sudah hilang penyakitnya itu katanya. Saya tanya, setelah tidak ketemu dengan dokter teh ke mana? Wah, kan saya berobat di di Sinse. Tadi dia tahu ke apa namanya ke dokter kandungan atau di bejaan. Si saya tuh bolak-balik seminggu 2 kali. Jadi ternyata kadang-kadang seperti itu berobat. Jadi kalau kalau kepada Rasul bolak-balik dan si istri saya tuh kagok main-main gitu dokter. Kan kemarin cenah ngawajibkeun kudu dioperasi. Saya sudah siap. Si perawat kekeh tadi periksa saya teh kudu dioperasi. Kudu harus siap akhirnya. Ya gitu Pak atau nggak bodoh orang. Reg-regen. Percaya wes. Ai cager kumaha. Nah, itu kadang-kadang. Jadi dibejakeun aya obat yang lain gitu. Tadi sieun mas selain ditusuk juga dikasih makan obat. Itulah salah satu pengalaman. Kalau saya mah tadi malam diperiksa sudah sehat katanya setruknya.
udah sehat, tapi obat mah terus. Jadi ini bukan kesimpulan ya, pengantar pertama membahas hadis. Jadi kalau berobatnya kudu jadi kudu dan kadang-kadang memang membutuhkan perbandingan ya, perbandingan obat bukan perbandingan konsultasi. Jadi kadang-kadang si aneh itu dokter dokter kandungan juga aneh. Cenah gening penyakit geus cager walaupun teu dibejakeun ti mana berobatnya. Ya tegas apa yang ditetapkan madu sebagai obat itu merupakan kebenaran. Madu sebagai obat nama berdasar hadis itu sebagai kebenaran. Jadi kalau itu cager-cager mungkin ada kebohongan di dalam perut. Dan dalam riwayat Ahmad di sini dengan redaksi konsultasi ya bolak-baliknya. Sehingga di riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi itu diuraikan bolak-baliknya. Falam yazidhu illa istitlaqan. Tidak bertambah. Padahal kan Rasul mah bukan dokter atau bukan peneliti, bukan sinseh, bukan tabib. Beliau menjawab atas dasar apa berobat dengan madu? Dasar apa? Bukan hasil penelitian. Itu mah berdasar wahyu. Dan Rasul mau instruksikan tapi berdasar wahyu. Makanya kalau Rasul menandaskan itu ya yakin kalau Rasul menandaskan. Jadi persoalannya dengan cara apa berobatnya. Sehingga di sini dikatakan qala fadhahaba summa jaa, pergi datang lagi. Faqala qad saqaituhu, aku sudah beri. Falam yajidhu illa istitlaqan. Faqala iskihi asalan. Faqala fadhahaba, pergi lagi. Summa jaa, datang lagi. Saqaituhu falam yajid istitlaqan. Faqala lahu firrabi'ah, yang keempat. Iskihi asalan. Berikan. Lalu setelah itu ternyata sembuh. Dan ini sanadnya kira tidak usah diuraikan sanadnya. Kehasan mata rantai sanad ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sama, yaitu Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang menceritakan, yang diceritakan adalah datang menghadap Rasul. Itu tidak disebut namanya. Jadi yang ceritanya saja Abu Sa'id Al-Khudri ini. Namun tidak mengurangi kualitas hadis ini karena diterangkan oleh sahabat yang sangat populer. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat yang cukup populer. Nanti kita lihat riwayatnya. Yang dapat diyakini kebenarannya. Adapun tobakoh berikutnya, tingkatan berikutnya, tabi'in adalah sama, yaitu al-mutawakkil. Begitu pula atba tabi'in, Qatadah, yang menceritakan kepada Syu'bah. Kita lihat riwayat masing-masing. Yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, Ayas bin Al-Walid. Itu beliau menyampaikan kepada Imam Al-Bukhari karena wafat 226 sedangkan Al-Bukhari lahir 194 sampai 256 jadi ketemu ya. Dan dari beliau oleh Bukhari diriwayatkan 22. Kemudian Qatadah, Mutawakkil. Dan sahabatnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Itu sahabat Rasul dari golongan Ansor. Abu Sa'id Al-Khudri itu. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khuzai Al-Khudri.
adalah nisbat pada sebuah kampung kaum Ansor, Khudri itu ya. Jadi para sahabat juga sama dengan para tobakot yang lain. Jadi kadang-kadang dikenal itu nama asli sahabat itu, seperti Umar, itu nama asli kan, Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Bakar bukan nama asli, itu julukan. Nama aslinya Abdullah bin Abi Kuhafah. Kemudian Ibnu, itu para sahabat juga ada yang senang dengan panggilan nama asli, nama bapak, atau nama anak. Nah, di sini Abu Sa'id. Karena anaknya Sa'id, tetapi dikenal dengan nama kampung, Khudri. Sehingga untuk menentukan, karena Abu Sa'id Desyir, maka di sini Al-Khudri. Yaitu mengajukan diri untuk bertempur pada tahun kelima. Dan termasuk ahli hadis yang cukup populer, ya, para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu. Ini wafatnya kemudian kita lihat tarikh hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat tadi. Tarikh diterangkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat tahun 74 sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi yang sanad masing-masing bisa dilihat dalam tabel, bahwa pada suatu saat zaman Rasul itu mengadu seorang sahabat tentang penyakit perut yang diderita saudaranya. Rasul sebagai tempat konsultasi segala macam, maka memberikan jawaban itu bukan berdasar penelitian, tapi berdasar wahyu. Dan obat berdasar wahyu, makanan berdasar wahyu itu cukup banyak di dalam hadis itu. Kita coba aja telusuri satu persatu supaya kita bisa membanding-bandingkan. Ya tentu saja kalau saya mah berdasar penelitian wahyu aja, kewahyuan, walaupun nanti dibanding-bandingkan dengan tanya sana sini kan, tanya dokter, tanya perawat gitu, tanya apoteker, jadi biar lengkap. Tetapi kita mengkajinya dari berdasar wahyu karena tadabbur. So, cukup banyak di dalam hadis itu, ada asal di sini madu, ada al-kam'ah, kam'ah itu jamur, ada habatus sauda, itu makanan-makanan itu. Dan itu saya yakin perlu kita telusuri bagaimana perkembangan obat yang disebut oleh Rasul dan bagaimana juga pengolahan zaman sekarang, termasuk campur urusan madu itu cukup banyak. Di Indonesia saja ada 12 ya, 12 macam di Indonesia. Ada 12 macam madu. Dari mulai madu karet, madu hitam atau madu segala macam itu di Indonesia itu. Cuman di Indonesia itu ada teori madu itu, supaya banyak madunya, si lebah teh di paraban gula. Jadi bukan bunga, jadi yang diisep oleh dia itu gula. Jadi madu nanti asli tapi palsu. Itu kadang-kadang ada di Indonesia itu. Asli karena memang diisep oleh si lebah, tapi palsunya karena diminumnya bukan bunga. Dan bunga juga ternyata macam-macam kan, tergantung yang diisap. Nanti kita telusuri satu persatu. Rasul memberikan nasihat agar orang sakit
itu diberi madu. Sahabat yang konsultasi itu bukan hanya satu kali datang, bahkan sampai 3 kali. Karena penyakit saudaranya tidak sembuh, kemudian datang lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tidak sembuh itu bukan nyuruh eureun, malah ditandaskan di sini, menurut kamu yang bohong, dah Allah mah pasti benar. Kemudian diberi lagi untuk keempat kalinya minum madu dan ternyata sembuh. Jadi secara historis, tarikh hadis ini berkaitan dengan peristiwa yang nyata. Itu asbabul wurud istilahnya ya. Kalau di dalam hadis itu istilahnya sababul wurud, kalau di dalam Al-Quran sababun nuzul. Tashih hadis. Kualitas hadis ini termasuk sahih dan itu dianggap muttafaq alaih. Karena apa? Muttafaq alaih itu kalau oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852, apabila hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu muttafaq alaih. Tapi kalau oleh Mansur Ali Nasib dalam kitabnya At-Taj, muttafaq alaih itu kalau diriwayatkan oleh 3, yaitu Ahmad, Bukhari dan Muslim. Itu muttafaq alaih. Jadi kalau Bapak membaca di dalam Kitabul Marom itu muttafaq alaih, maka hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi kalau di kitab At-Taj, Jami'ul Usul, karangan Mansur Ali Nasib, muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau diriwayatkan oleh lebih dari 3 dari ahli hadis ini, dari 7 hadis ini, maka oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut rawahul jamaah, itu diriwayatkan oleh rame-rame. Ini juga termasuk rawahul jamaah. Maka hadis ini dijamin sahih. Kita lihat sekarang tanasub, kaitan ayat. Jadi ada perkembangan di tahun 2024 mengkaji hadis itu dengan 9 tak. Kalau 2023 7 tak. Kalau 2024 9 tak. Ada tambahan taknya, yaitu tanasub dengan ayat dan tanasub dengan hadis, sehingga 9 tak. Tak pertama tausik, tak kedua tahrij, tak ketiga tarikh, tak keempat tanasub ayat, kelima tanasub dengan hadis, kemudian tarikh, tashih, tahlil, syarah, takwil, dan tatbiq. Tanasub dengan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl. Itu surat Lebah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa auha rabbuka ilan nahli anit takhidi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbik dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayah liqaumi yatafakkarun. Tuhanmu telah mengilhamkan. Itu terjemah depan. Wa auha itu kan biasanya Allah mewahyukan, tapi kepada lebah mah ilham. Tapi itu maknanya sebetulnya wahyu juga dalam bentuk lain. Sehingga kan di dalam ilmu kalam atau ilmu akidah atau ilmu tauhid
Kalau wahyu diberikan kepada calon nabi itu irhas. Kalau diberikan kepada nabi disebut wahyu. Kalau kepada makhluk lain disebut ilham. Tapi itu sebetulnya pengertiannya, tapi kalimatnya sama baik. Auha. Ya, sama dengan tawaf ya. Dalam Quran makan inna sofa wal marwata min sya'airillah man hajal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Sofa dan marwah itu merupakan syiar Allah. Barang siapa yang berhaji dan berumroh, silahkan ayat tawafa untuk tawaf bainahuma antara sofa dan marwah tawaf. Tapi kan di dalam fikih mah ibu-ibu itu orang tawaf di situ apa sekarang tinggal tawaf di sofa dan marwah atau lain tawaf sa'i itu ditegur disebut tawaf namanya nama ibu benar menyebut saya belum tawaf antar sofa dan marwah cenah kakarak tawaf mengali Ka'bah kan ahli fikih ditegur itu mah bukan ahli fikih orang biasa berpikir tegur itu mah bukan tawaf sa'i sama dengan sholat itu kan Salawat mah Allahumma sholli ala Muhammad sholat mah duhur asar maghrib juga wa auha. Dan di sini Allah mengwahyukan mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan tuh anit takhidi minal jibal buyutan disebut sarang. Sebetulnya buyutan mah jamak dari bayat kan, rumah. Sok bikin imah di pegunungan, di pepohonan. Dan buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun, dan juga dari rumah-rumah manusia dibangun oleh mereka. Dan summa kuli min kulli samarat, makanlah, isaplah dari samarot. Nah itu samarot itu dalam bahasa Indonesia di sini diterjemahkan buah-buahan. Padahal samarot itu di dalam Al-Quran bukan buah-buahan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mah kan buah-buahannya terbatas karena buah. Ya ayeuna pada abdi naros ari padi kan tidak disebut buah-buahan. Kalau di Indonesia mah tomat ya, tomat terong kan itu buah-buahan sana. Sayuran, timun, bukan buah, buah-buahan di Indonesia mah mangga, meureun. Jeruk, apel, duren, rambutan, eta buah-buahan. Tapi kalau samarot itu masuk semua. Masuk semua. Kalau yang seperti tadi rambutan, mangga, duren itu pawaki istilahnya. Jadi kalau buah-buahan seperti ini lebah min kulli samarot dari samarot yang diisap oleh lebah kan berarti kan macam-macam termasuk juga karet itu kan ada madu karet ada kloper jadi segala macam yang seperti itu termasuk juga kembang padi itu samarot. Jadi kalau Nabi Ibrahim warzuqhum minas samarot berdoa ketika membangun Masjidil Haram warzuqhum minas samarot belilah rezeki minas samarot. Nah itu segala macam
Makanya Nabi Ibrahim berhasil kan berdoanya warzuqhum minas samarot. Berilah rezeki dari samarot bagi orang-orang yang ke Mekah. Itu kan segala macam samarot ada di Mekah itu. Sampai sekarang. Dan di Mekah mah teu aya nu teu aya. Segala macam. Saya pernah di di Mekah waktu ibadah haji membimbing NH biasa makan ada lama di Mekah teh 3 bulan 1 bulan keliling ya. Ternyata masakan bumbu yang ada di Indonesia itu ada di situ di Mekah itu bukan hanya Madinah di Mekah cengek tarasi surawu asin apalagi itu semua ada di Mekah itu warzuqhum minas samarot. Ya, termasuk merica, termasuk lenca, ada semua. Dan ternyata harganya juga kan di sana itu tetap. Sampai almarhum itu yang umroh dengan saya, ketika di sana beli cengek. Waktu umroh itu. Beli cengek 3 kilo. Kunaon beli cengek? Pak Ustadz murah di sini. Gitu. Waktu di Bandung 100.000 cengek 1 kilo. Di situ kan nganu ukur 9 real. 9 kali 9 kali 4 36.000 kan. Cuma 36.000. Bukan 4.000 hari itu mah 3.000. 3 kali 9 27.000. Padahal di Bandung 100.000 cengek. Dan itu ternyata di sana sampai sekarang masih aja tetap harganya tes segitu. Nah itu samarot termasuk juga cengek di Mekah dan di sini diwahyukan kepada nahal kepada lebah kuli makanlah min kulli samarot pasluki subula robik kemudian jelajah dan di jelajah itu tempuh jalan-jalan dan ternyata kalau kita lihat si lebah itu dia memberi tahu kepada teman-temannya di mana buah-buahan yang bunga-bunga itu yang bisa dihisap. Saya kriuk-kriuk. Jadi dan dari perutnya keluar sarob minuman yang beraneka ragam warnanya. Di dalamnya terdapat obat. Ya di sini dikatakan sifaun linnas. Sifaun linnas. Karena inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Tadi nama rek dikutip eta hadis alaikum bisyifa aini. Kalian hendaklah berobat dengan 2 obat yaitu al-asal wal Quran, madu dan Quran. Ternyata setelah saya telusuri hadisnya doib jadi tidak saya kutip. Nah, dalam ayat ini terkandung pertama wa auha ya, Allah memberikan ilham kepada makhluk itu berupa hewan lebah. Kemudian kedua, lebah punya ilham membuat perkumpulan dan perumahan baik di hutan, perkebunan, perumahan maupun tempat-tempat yang dibangun manusia. Sekarang itu ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak sarang dibikinkan itu manusia. Dan kenapa tidak panjang lebar bab lebah ini? Karena sudah saya bahas pada beberapa tahun yang lalu, manusia harus bagaikan lebah. Hanya ringkasan saja.
Kemudian lebah juga bisa memilih dan memilah mana bunga yang diisap untuk madu, mana pula yang tidak bisa. Jadi dia pilih masing-masing. Dan yang diisap lebah hanya yang sehat. Bukan dari yang sampah, bukan dari sampah. Jadi, makanya lebah itu madu itu tidak ditemukan racun. Sehingga di dalam lagu madu dan racun itu dibedakan. Kemudian tim lebah itu menjelajah berbagai sudut tempat untuk mengisap bunga yang bernutrisi tinggi. Kemudian dari hasil isapan tersebut menghasilkan madu yang aneka ragam rasa. Rasanya itu kan macam, ada madu karet, itu rada pahit, ada madu clover honey, manis pisan tetapi bau bunganya terasa, clover itu. Ada ranu, ada madu ranu beda lagi, ada madu lengkeng beda lagi, ada madu macam-macam. Di Indonesia 12. Dan ternyata si lebah itu tergantung yang diisap, maka memberikan madunya rasanya beda-beda. Nah, sehingga kita bisa mengukur mana yang cocok dengan penyakit kita. Beraneka ragam warna, rasa, dan nutrisi. Kemudian ditandaskan madu itu sebagai minuman yang aneka ragam rasa. Kemudian 8 sebagai obat bagi manusia dari berbagai penyakit. Jadi kalau kita berobat dengan madu belum sembuh, itu mungkin nutrisinya harus dicampur apa. Nah, itu yang perlu tafakur. Kemudian 9, semua itu menjadi bahan pelajaran bagi umat. Kemudian 10 ditandaskan sebagai ayat kauliyah dan kauniyah. 11, yang bisa mempelajari adalah orang yang tafakur. Jadi orang yang tafakur saja yang bisa mempelajarinya. Dan sebagai tafakur alam ya, maka hadis riwayat Bukhari ini sangat terkait dengan ayat lebah tersebut yang menjadi ayat bagi kaum yang bisa tafakur. Rasul memerintah untuk berobat penyakit yang diderita manusia hasil tadabur dan tafakur tersebut. Sekarang kita lihat tadabur kaitan dengan hadis. Aisyah Ummul Mukminin istri Rasul yang wafat tahun 50 Hijriah menerangkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul halwa wal asal. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyenangi yang manis dan madu. Jadi Rasul itu senang yang manis. Tapi yang manisnya bukan gula. Harus ingat dacana gula. Berarti yang manis itu disenangi Rasul. Cuman ya bisa kurma, bisa tin. Itu tin juga kan manis. Delima ya, jadi pisang itu manis, mangga manis. Nah, itu yang disenangi oleh Rasul. Diseneng yang manis dan madu. Kan kita mah seneng manisnya yang pakai gula. Sehingga akhirnya timbul berbagai penyakit. Ini merupakan keterangan Aisyah, istri Rasul, yang mendapatkan kehidupan paling lama dengannya. Yang paling tahu tentang kesenangan harian. Kayu manis juga itu. Itu kan
Chef kan senang minum kopi pakai gula. Coba kopinya pakai kayu manis. Jadi jangan pakai gula, jadi kopinya pakai kayu manis. Itu manis juga kopi pakai kayu manis itu. Di Rasul sangat senang makan yang manis, tapi pasti bukan manisan yang menggunakan gula. Maka dipahami manis alami. Disebutlah sebuah buahan. Nah, dalam hadis lain contohnya adalah kurma, tin. Kedua buah yang manis itu sebagai makanan alami. Kalau yang pahitnya kan zaitun. Kemudian ditandaskan senang madu. Maka hadis ini ditadabur sangat terkait. Apa gerangan kesenangan minum madu itu dan makan manis dari buah-buahan tersebut? Kemudian kita lihat sekarang tahlil syarah. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Sahabat yang datang menghadap Rasul dalam matan hadis ini tidak disebutkan namanya. Kata Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah bahwa ulama tidak sepakat pada satu nama laki-laki yang datang ini. Yang disepakati itu yang datang kepada Rasul adalah sahabat. Sahabat itu apa? Man lakian Nabi wa huwa muslim wa mata musliman. Sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim, itu sahabat. Jadi kalau hidup bersama Rasul satu musim, jadi ketika Rasul hidup dia sudah hidup dan sudah masuk Islam, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasul, itu bukan sahabat, namanya muhadrom. Muhadrom itu statusnya tabi'in. Sama juga ada orang itu bertemu dengan Rasul tapi can Islam. Baru Islamnya di zaman Umar bin Khattab. Nah, itu juga bukan sahabat. Itu muhadrom. Jadi orang yang datang kepada Rasul ini adalah seorang sahabat. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa pula saudara yang dikonsultasikan tersebut, itu juga tidak disebut. Nah, mungkin saja Ainu dikonsultasikan mah orang lain. Namun tidak mengurangi nilai hadis ini karena yang menceritakan adalah sahabat yang sangat populer, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat tahun 74 dan dia meriwayatkan hadis 1170 hadis. Akhi yashtaki batnahu. Saudaraku sedang menderita sakit perut. Kata sahabat tersebut. Seperti dikemukakan di atas, nama saudaranya itu tidak disebut. Dikonsultasikan bahwa saudaranya itu menderita sakit perut. Yang dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Ahmad, inna akhi ustutliqa batnuhu. Ada yang pertama. Kemudian inna akhi intolaqa batnuhu. Ada redaksi yang kedua. Sedangkan Al-Bukhari inna akhi istattaqa batnuhu. Terkena diare. Pada redaksi yang kedua. Juga Muslim At-Tirmidzi. Muslim dan At-Tirmidzi. Inna akhi istattaqa batnuhu. Jadi makna hadis tersebut menurut Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi bahwa saudaranya itu menderita sakit perut dengan banyak mengeluarkan kotoran. Itu makanya disebut diare. Nah, makna kalimat tersebut menurut Al-Mubarakfuri bahwa saudaranya itu menderita sakit yang mengeluarkan kotoran atau sering disebut diare. Kata Al-Bukhari, akhi yastaki. Berarti mengedukan karena perutnya menderita kesakitan.
sakit perut yang diderita itu tidak disebutkan penyakit apa, karena memang belum ada istilah-istilah pokoknya penyakit weh. Kan sekarang mah penyakit macam-macam. Baheula mah lambung weh. Ayeuna mah kan lambung ge aya mah aya macam-macam. Sampai ya sampai itu dokternya aja, dokter lambung apa spesialis itu spesialis itu ada spesialisnya dari spesialis. Spesialis penyakit dalam urusan lambung, spesialis penyakit dalam urusan darah, spesialis penyakit dalam urusan pembuluh, urusan. Jadi sekarang itu spesialisnya ada spesialis lagi, super spesialis. Nah itu nilai apa kuliahnya S3 lagi ya. Jadi ada sekarang itu. Ya makanya lumayan saya punya pengalaman penyakit, istri saya juga punya pengalaman penyakit, jadi ke dokter-dokter dipapai. jadi ada bedakeun ke pengajian teh. Pengajian itu ada spesialis. Dan itu mungkin nanti mah akan berkembang lagi itu. Ya, di dalam perut itu kan cukup banyak itu penyakitnya, macam-macam. Sekarang itu di para ahli dalam bidang kesehatan itu penyakit perut itu ada yang urusan bawah, ada yang urusan atas. Saat ini kedokteran juga cukup banyak dalam bidang kedokteran. Yang apabila dikategorikan penyakit dalam itu sangat banyak jumlahnya. Di antaranya ya spesialis dalam bidang pencernaan, ya, perut, hati, jantung, usus, lambung, saluran darah, empedu, ginjal, itu urusan penyakit dalam muncul spesialisnya. Dan ternyata di kita itu rumah sakitnya belum lengkap, banyak yang belum lengkap, ya. Banyak yang belum lengkap. Empedu, ginjal, usus, yang masih banyak lagi. Penyakit perut bagian bawah, itu bagian atas yang tadi, mamanya bagi wanita, ada kandungan, ada vagina, ada sel darah, ada ovarium. Dan itu nanti di dalam urusan perempuan itu kan kandungan itu cukup banyak. SPOG bab apa? Dan itu masuk kepada perut, isi perut ya. Masih banyak lagi penyakit dalam perut yang semakin lama semakin bertambah banyak. Juga dokter ahlinya semakin bertambah, tergantung perkembangan zaman. Sakit perut adalah gejala nyeri atau rasa sakit yang muncul pada perut. Tak hanya rasa nyeri seseorang yang mengalami sakit, kita dapat merasakan kram atau sensasi seperti tertusuk jarum. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai hal, utamanya dari makanan. Ya. Makanya Quran menandaskan falyan duril insan ila to'am. Hendaklah manusia itu mempelajari, meneliti yang dimakan. Surat Abasa. Falyan duril insan ila to'ami. Anna sobabnal ma'a sobba. Summa syakoknal ardo syakko. Fa'anbatsna fiha habba. Ini nanti surat Abasa akan dibahas oleh Pak Jajang ya. Ini Jajang masih Anaba. Oh tamat Anaba. Iya.
Besok kayak gangguan wae pas giliran Jajang teh. Jadi mungkin nanti ini surat Abasa akan dibahas Jajang akan lebih luas ya. Payan duril insan kewe tamat ke An-Najiat. An-Najiat juga panjang itu. Saya summa syaqaqnal arda saqqa fa anbatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fatiha wa aba wa fakihata wa aba mata'an lakum wa li an'amikum. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Kalian duril insan ila ta'ami. Sungguhnya kami telah mencurahkan air dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, dan rerumputan, termasuk jukut. Jukut yang naon, Bu? Salada air. Nah, tadi itu sebetulnya jukut. Jukut-jukutan di sini. Rumputan. Iya. Jadi kandungan ayat ini, ayat 26, falyan duril insan ila to'ami. Setiap insan di sini dituntut memperhatikan apa yang dimakan. Sebab bisa menjadi obat bila tepat yang dimakan itu. Dan bisa juga jadi penyakit bila kurang tepat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, tapi bukan hadis ini. Ini adalah ucapan Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu menderita penyakit, coba tolong periksa maidah, pencernaan. Jadi sumbernya dari makanan, banyak dari makanan. Kemudian makanan bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani, utama urusan perut yang berkaitan dengan fisik lainnya. Makanan itu. Tanya falyan duril insan ila to'ami. Kadang-kadang orang kan kurang memperhatikan, padahal itu Quran. Falyan duril insan ila to'ami teh Quran itu teh. Bukan ucapan ulama, Quran lagi, Quran itu wahyu. Hei, perhatikan eta makanan. Kadang-kadang kan kurang memperhatikan bab makanan. Jadi perhatian makanan teh nyata konsumsi. Jadi acara apapun pasti ada konsumsi. Nah, jadi perhatian teh. Sehingga lamun rapat segala macam konsumsinya pasti ada. Tapi apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, ya itu yang kurang memperhatikan. Padahal yang duril insan ila ta'ami itu surat Abasa secara langsung Al-Quran. Makanan itu bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani. Kemudian makanan yang dikonsumsi bukan hanya halal, tapi juga baik. Pada yang duril insan ila ta'ami. Kemudian dalam kedua ayat ini ya, apa yang baik untuk orang lain belum tentu baik untuk diri sendiri. Makan itu. Makanan yang baik bukan hanya dari sudut syariah, tapi juga dari sudut akhlak, moral, kebiasaan. Makanya halalan thayyibah. Dan ukuran makan itu bukan mengikuti keinginan, tapi kebutuhan. 7, makan bukan hanya jumlah, tapi lengkap. Nutrisi atau gizi. Makanya di sini sebabkan anna sobabnal ma'a sobba. Summa syaqaqnal ardo saqqa. Abdi baru sadar teh geus kolot teh urusan makan teh. Baheula mah keur ngora sahabekna we naon udah
telat tapi geus kolot mah ieu mah memperhatikan makanan teh. Memperhatikan makanan teh bukan nasihat, bukan dokter yang menu ditaati mah Quran supaya dapat pahala. Cek dokter ahli gizi, lamun makan karbohidrat ukurannya ai ditimbang mahara rese. Kepeulkeun perut, apa kepeulkeun perut. Kepeulkeun di tangan. Jadi karbohidrat nasinya maksimal teh. Sagede kieu teh. Mun sekali makan ada sahual. Jadi makan kan 3 kali, pagi, siang, sore. Tah, lamun pusing-pusing ngatur sangu, sagede kumaha peureupkeun tah sagede kieu maksimal nasi teh. Dipeureub. Itu yang kata dokter ahli gizi begitu katanya gampang nama. Jadi dipadatkan. Nah, tapi kan ETT karbohidratnya nanti harus diurus sayurnya, kemudian buah-buahannya apa, nutrisinya apa, zat besi, gizi, apa proteinnya apa. Ayo orang makan nasi, nawe wungkul, baheula makan budak abdi mah. Lamun pulang sekolah teh daripada pusing-pusing ngalawe cengek jeung cuka. Cuka teh kalapa. Serangan cuka. Enos langsung dikuat. Anna sobabnal ma'a sobab sakoknal ardo sakok. Jadi ayat ini tentu saja berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk makan. Nyari nasi sadio sade peureub ditambah mie, ditambah seblak, ditambah bala-bala, ditambah kentang nanya atuh sarua we apa kentang leupeut. Sarua keneh. Eta mah peureub teh karbohidratna yang lain-lainnya harus beda-beda. Di apa yang dimakan manusia itu ada mikro, ada makro ya. Urusan alam itu harus seimbang. Makanya di sini dalam kedua ayat ini tersirat adanya benda padat yang indah bumi, karena di situ dikatakan sobabnal ma'a sobba tadi falyanduril insan, di situ ada kalimat mencurahkan air. Jadi yang dimakan juga sobabna ma'a sobba. Demikian pula sakoknal ardo, sako ada bumi. Jadi membaca ayat itu kan dari dua segi. Jadi ada mikro ya kecil diri manusia, ada juga makro alam semesta. Dalam kedua ayat ini tersirat adanya benda padat yang indah, yaitu bumi terbelah dan cairan yang mengalir. Maka Al-Mikdam Al-Ma'di yang sahabat yang wafat 87 meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, ma mala'a adami bi'aan syarron min batni bihasbibni adam akulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahala fasulusun li ta'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafsihi. Manusia itu tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Jadi lamun segala dimakan karena perut, maka otomatis penyakit perutnya juga macam-macam. Nah, cukup bagi manusia itu beberapa makanan yang memenuhi kebutuhan, bukan kahayang. Menegakkan tulang punggung. Bila tidak bisa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, air, dan sepertiga untuk bernapas. Jadi perutnya dibagi tilu. Untuk makanan padat, untuk cairan, dan untuk bernapas. Perut teh. Jadi hadis ini menggariskan isi perut itu
itu mesti mendapat perhatian, jangan melebihi kebutuhan. Jadi makannya sana kahayang, tapi kebutuhan. Kan orang meninggali di pesta komo. Antri, ya teh ke pegang kocok ya. Antri ke jupa-jupa. Dia ger dimakan sambil ngantri jupa-jupa. Ya, sambil jupa-jupa karena es itu karena kita antri. Padahal dalam cek hadis ini sama ada kadang sate ayam, sate kambing, sate sapi, marangi, pulang-pulangnya segala sakit. Yang mesti dipenuhi adalah yang bisa memuatkan kesehatan sulbi atau tegaknya tulang punggung atau yang berkaitan dengan sendi. Bab sendi itu di surat Al-Insan. Sendi. Kadang-kadang kan kurang mendapat perhatian kita sendi. Nah, sendi itu ditandaskan oleh Al-Quran harus mendapat perhatian. Peluang makanan itu sepertiga saja di makanan itu. Sepertiga lagi untuk cairan. Dan sepertiga lagi untuk bernapas. Namun kurang untuk napas kan kemerkaan. Enggak. Ukuran sepertiga tersebut tentu saja mesti dikaji secara tafakur. Sepertiga kumaha. Maka para ahli gizi itu perlu meneliti secara tepat mana makanan, mana cairan, mana oksigen untuk bernapas. Ada dokter gizi berpendapat tadi karbohidrat hanya dibutuhkan seukuran kepala tangan. Karbohidrat itu nasi itu hanya seukuran kepala tangan. Lamun lapar keneh ditambah yang lain. Tambah yang lain. Kalau telur itu kan maksimal sehari 3 ya. Minimal 1. Jadi itu ya istilahnya sakepel gitu. Istilahnya sakepel, mudgoh. Jadi belum tamat kajian hadis ini, insya Allah berlanjut ke bulan depan. Jadi bersambung ke bagian kedua. Ada tanggapan? Mangga 5 menit. Sebelum jam 6. Kalau tidak ada, mungkin. Mungkin ya. Berbuah. Yang berbuah, ya cocok juga itu. Jadi ke Departemen Agama itu dikoreksi. jadi Departemen Agama itu banyak harus dikorupsi ya, utama nama yang kemarin pada waktu yang lalu saya bahas tentang mudhoh itu alakoh itu setelah dibahas di pengajian begini kan berbagai ahli itu kan muncul gitu ya, berbagai ahli muncul komentar. Kalau saya mah melontarkan ayat jeung hadis gitu, pendapat ulama. Jadi kajian-kajian mah eta mah hasil sautak-sautik lah, baca gitu ya, baca. Lebih banyak saya itu kalau urusan kesehatan mah sering halodoc gitu. Jadi di halodoc gitu. Jadi banyak sambil saya konsultasikan ya anak saya yang dokter juga, anak saya yang perawat. Saya kemarin juga saya tanya ke anak saya yang perawat, kunaon atuh ceng teh perawat teh mani keukeuh kitu, kudu maksa ka pasien. Nya cek anak saya yang perawat,
Memang Pak, cenah ai perawat mah tugasna meyakinkan. Jadi kudu daek nase nasehat dokter tuh. Jadi cenah pun bae lamun rada keukeuh perawat. Ada lagi? Ya, cekap jam 6 kita akhiri insyaallah bersambung subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.